dan juga ini acara yang sangat spesial. Mungkin teman-teman tahu hari ini GTX apa yang di launching? 1050. Ya, dan kita patut bangga karena apa? Mulai pertama jualan itu adalah kemarin malam jam 9. Jadi Indonesia adalah negara pertama yang melakukan celebration 1050. Keren nggak? Yes. Oke. So kita juga memberikan gamers kembali gitu will give back. Karena kalian semua mungkin udah membeli produk Nvidia dari partner-partner kami, dari Asus, mungkin teman-teman udah kebut tadi. Jadi kita memberikan acara ini spesial untuk kalian. Ini pertama kali diadakan di Indonesia. Launching produk hanya selang 10 hari. Bayangkan, bukan international standard. Kita berjuang dan mungkin teman-teman di sini harus lihat partner-partner kami juga sudah mendukung. Dan juga kita akan launching hari ini adalah teman-teman lihat video itu Gex. Ada yang tahu Gex apa tuh? Ada yang tahu? Teasernya apa Gex? Kali ada videonya tuh Gex Indonesia. Ada yang tahu? Gex Indonesia. Ya, kurang lebih itu. Tapi hadiahnya nanti ya. Oke, Gex itu adalah GeForce Esport Exchange Tournament. Itu dari pagi, terutama saya sudah mulai ngomong ke media. Kita memberikan peluang untuk teman-teman gamers, pemula maupun yang pro. Kita nanti ada 2 jalur. Pemain yang masih pemula bisa ikut kualifikasi ke iCafe yang ada GeForce Cafe-nya. Daftar melalui website maupun datang. Dan itu adalah kita ada di 15 kota. Oke? Pembukaannya mulai malam ini sampai 24 November. Anda boleh daftar untuk jalur rookie, jalur pro, tidak perlu qualified, langsung tanding, dan masing-masing ada hadiahnya. Total hadiah kita launch 175 juta. Gimana? Seru? Ya, mudah-mudahan mesti ada yang dijuangkan mau rookie maupun pro. Jadi hari ini kita juga mengembangkan pro supaya teman-teman juga terinspirasi dari tim pro yang berjuang dari bawah sampai hari ini. Beberapa yang kebetulan tidak bisa hadir karena bosan manajer atau tahu ya. Dan juga kita harus dukung e-sport Indonesia dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Nvidia akan memberikan manfaat lebih untuk teman-teman bisa mengajak teman yang belum tahu e-sport apapun cabangnya, Dota 2, Overwatch, atau CSGO. Mari kita sama-sama sukseskan e-sport di Indonesia. Bagaimana, setuju? Setuju. Terima kasih dan selamat menikmati malam ini. Ya. Ini adalah key facts. Jadi sebetulnya buat apa? Tujuannya GTX 1050 dan 1050 ini. Jadi tujuannya adalah untuk memainkan semua game itu di FPS atau frame rate yang optimal. Nah, performanya itu diperkirakan dirancangnya adalah di kisaran 60 FPS kalau dipadukan dengan Core i3 atau Core i5 as well. Ya, jadi ini bukan media yang tujuannya untuk bisa jalan di 4K, bukan. Tapi ini adalah media gaming untuk semua judulnya itu. Karena harganya juga ya, judulnya untuk semua. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat posisinya GTX 1050. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau lihat dari atas GTX 1080 tujuannya adalah untuk 4K. 1070 2K, 1060 1080p, ya, 1050 dan 1050 Ti. Ini adalah essential gear. Seperti kita tahu kalau belakangnya 50 itu selalu adalah GTX paling bawah. Dan GTX itu selalu yang bisa kasih performance gaming itu ditawarkan baik. Jadi selalu di GTX itu ada performance gaming, tapi dia yang paling terjangkaunya. Oke, next. Ya. Dasarnya dari 1050 adalah Pascal, jadi sama dengan GTX 10 lainnya, 1080, 1070, 1060, 1050 juga pakai arsitektur baru yaitu Pascal. Dia jadi menggunakan teknologi FinFET, ini memastikan bahwa suhunya tetap terjaga. Memori teknologinya juga baru sama dengan GTX 10 seri sebelumnya, dan dia punya disupport dengan simultaneous floating projection. Oke. Next. Ini adalah game-game yang sudah mendukung simultaneous floating projection sementara ini. Nantinya akan ada lebih banyak lagi.
Dan semua tentunya game dan engine yang jalan untuk VR. Next, ini VR Works. Ini juga sudah disediakan dari Nvidia untuk pembuatan game-game yang VR ya. Kalau ada yang punya VR belum? Ada yang belum nyobain VR? Banyak. Di belakang situ ada satu booth ya. Kasus kalau nggak salah itu ada game VR di situ. Jadi game-game yang dibuat dengan VR nanti sudah dibantu oleh Nvidia dengan VR Works. Next. Ya, jadi salah satu contoh yang menarik adalah VR Funhouse. Sayangnya di sini demonya nggak ada, tapi kita bisa lihat videonya. Ya, bisa tolong diputerin mas videonya. VR Funhouse. Pada saat merancangnya ini menggunakan beberapa GTX 980 Ti untuk merancang ini. Tapi setelah jadi, ini benar-benar dimaksudkan untuk GTX seri 10. Jadi sehingga saya GTX 1060 dan cukup buat jalan VR Funhouse. Adalah salah satu contoh teknologi VR yang digunakan dari Nvidia. Oke, sekarang kita mau pindah ke yang berasap-asap ini. Mau gue stop? Apa yang mau dilakukan di depan ini adalah kita akan mencoba untuk memecahkan rekor dunia untuk GTX 1050 Ti. Ya, kita mencoba memecahkan rekor dunia untuk GTX 1050 Ti di beberapa software. Kalau ada yang belum kenal siapa yang di depan ini yang lagi megang mouse di depan ini namanya Alpha Jonathan, atau di game-nya namanya Lakindo. Ini adalah kapten tim overclocknya Jagat Review. Kebetulan dia juga sudah pernah juara dunia overclocking 3 kali ya Pak ya? 3 kali. Doakan semoga akhir tahun ini bisa juara lagi. Amin. Jadi sekarang kita mau apa? Parsec Extreme. Yang mana yang paling tadi? Tapi demo kita terakhir tahun ini. Parsec Extreme ya? Yang menjaga Dewa Parsec Extreme. Cek. Oke, jadi ini kita sedang mau coba attack. Jadi kemarin 1050 Ti sudah diluncurkan. Dan di sini adalah sebuah demo yang mohon maaf kita nggak bisa taruh 1050 Ti nya pakai RM2. Jadi dia masih jalan air cooling. Model yang kita gunakan adalah MSI 1050 Ti Gaming X yang sekarang sedang berjalan di 1,9 GHz. Itu speed yang umum yang itu actually itu nggak ada bohong, itu biasa karena 1050 Ti ini kayaknya dia sekarang punya kayak BIOS limit di sekitar 1,9 GHz. Nah, tapi kan kita ingin apanya? Oh iya, nanti gua. Pak, jadi berapa Pak? 1,9 GHz. 1,9 GHz. Katanya 1,4. Bukan 1,9. Katanya normal 1,4. 1,9 ya? Insya Allah 1,9. Insya Allah 1,9. Ya, jadi Jadi sekarang yang kita tunjukkan ini adalah kita mau mencatatkan skor minimal pada, kalau istilahnya reviewer di sini pada tahu minimal, kita mau mencoba mencatatkan skor minimal tertinggi untuk kelasnya dia untuk 1050 ini. Jadi kebetulan dari kemarin ada satu website Rusia sudah mencatatkan skornya dia dan dia sekarang tercatat sebagai GTX 1050 Ti tercepat, skornya tertinggi. Sekarang kita tiga. Kamera bisa mau fokus ke skor yang ini. Oke, cukup jelas ya. Yang mana Pak yang mau diambil Pak? Yang 4046 sekarang. Jadi di sini kalau saya lihat di layar, ini untuk skor minimal Fire Extreme, rekor dunianya saat ini adalah dengan 1050 Ti
adalah 4046. Itu rekor dunianya sekarang. Berdasarkan situs www.swbot.org, itu tempat untuk penyimpanan rekor dunia. Itu Rusia ya? Rusia. Ada benderanya di situ, bendera Rusia di situ, 4046. Terima nggak bendera Rusia? Ganti merah putih nggak? Ganti lah. Ganti, tapi kalau gantinya nggak seperti itu memang. Tapi kita bisa coba lihat apakah Alfa bisa menyaingi skor itu di depan. Jadi biasanya pemecahan rekor kayak gini dilakukannya di dalam kamar, Di lab. bukan di depan umum, karena terlalu banyak faktor ekstranya. Jadi itu kita lihat skor 4046 itu. Sementara kita menggunakan nitrogen untuk pendingin. Ini kalau buat yang tadi dengan Frostbite, ini adalah software yang belum tahu, ini adalah software yang menggambarkan performance gaming dari sebuah sistem. Jadi kita lihat di sini adalah performance gaming dari sistem yang sedang dipakai oleh Alfa ini dengan menggunakan 10 GTX 1050 Ti. Ini tes drive lagi langsung. Ya, setelah tes yang satu ini, setelah berantem yang satu ini, skornya akan kuat dan tetap bisa dibaca nanti skornya. Masih gede sih. Jadi acuannya yang kita incar adalah skor 4046. Itu adalah skor tertinggi di dunia. Saat ini untuk GTX 10. 4200 ya? Berapa? 4200 saja. Satu ya? Boleh nambahin GG isi. Jadi bisa lihat satu kali coba aja. Jadi gak heran dong kalau dia juara dunia 3 kali tepuk tangan dulu dong buat Alfa. Pak, Ya, satu doang. bentar, sabar. Oh, Tunjukin 1,9 GHz. oke. Kalau gitu, Zed. Ini kenapa dibukain banyak